Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi sayyara dina maratiba wa darajat wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimmat wa asyhadu an la ilaha illallah haqqan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat karunia ya dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berada di sini di masjid yang kita cintai ini ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i supaya kita bisa mendekatkan diri ya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, insyaallah kita masih membahas ya kitab Arba'in An-Nawawi ya, yang terdiri dari 42 hadis pilihan yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi, dan yang mana kita tahu bahwasanya ke-42 hadis ini yang beliau kumpulkan ini tidak lepas dari dua hal ya, tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, bahwasanya hadis-hadis yang terdapat di dalam Arba'in An-Nawawi ini adalah hadis-hadis yang jawami'ul kalim ya, hadis-hadis yang pendek ya, namun maknanya itu sangat banyak, maknanya itu sangat luas. Dan sifat yang kedua, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini adalah hadis-hadis yang terdapat di dalam Arba'in An-Nawawi ini adalah hadis-hadis ya, semuanya ini asas-asas agama ya, pokok-pokok di dalam agama Islam. Jadi barang siapa yang bisa ya memahami dengan baik ya ke-42 hadis ini ya, maka insyaallah pemahamannya tentang agama Islam ini secara umum ya, secara umum ini dia sudah bisa fahami dengan baik. Kalau dia bisa memahami ke-42 hadis ini, insyaallah pemahaman dia tentang agama Islam secara umum insyaallah sudah bisa baik. Nah, oleh sebab itu kita berusaha ya, kita berusaha membaca ya, kita berusaha mendengarkan dan kita berusaha mencatat hal-hal penting, dan juga kita berusaha mengamalkan ya hadis-hadis yang dibacakan ini. Dan insyaallah pada malam ini kita akan masuk ke hadis yang ke-11 dan 12 insyaallah. Namun sebelumnya kita mendengarkan qari membaca, falyatafaddal Reza, barakallahu fikum. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Qala al-imamu Abu Zakaria Yahya ibnu Syarab An-Nawawi fi kitabihil Arba'in An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadithul hadi asyarah an Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sebati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhu maqala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Barakallahu fikum. Hadis ke-11, al-haditsu al-hadi asyara ya, hadis ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibni Aliyin ibni Abi Talibin. Hadis ini ya diriwayatkan dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ya, Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ya. Jadi beliau ini adalah anak dari sahabat ya Ali ibn Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatih, dan kesayangan beliau, ya, dan kesayangan beliau radhiyallahu anhuma. Qala, ya, beliau berkata, Al Hasan berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sebuah hadis. Apa hadisnya? Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuk, ya, tinggalkanlah hal-hal atau apa-apa yang membuatmu ragu, ila ma la yaribuk, kepada hal-hal yang tidak meragukanmu. Tinggalkanlah hal-hal yang membuatmu ragu menuju hal-hal yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam An-Nasa'i, dan Al-Imam At-Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Nah, di sini, ya, kita bahas secara riwayat dulu. Nah, hadis ini adalah hadis hasan sahih menurut Al-Imam At-Tirmidzi, dan pengertian hasan sahih, ya, menurut Al-Imam At-Tirmidzi, ya, ini adalah salah satunya, ya, adalah hadis yang memiliki dua riwayat. Ya, hadis hasan sahih itu adalah hadis yang memiliki dua riwayat. Riwayat pertama hadisnya hasan, dan riwayat kedua hadisnya sahih. Oleh sebab itu Al-Imam At-Tirmidzi, ya, menggabungkan, ya, riwayat ini menjadi hadis hasan sahih. Menjadi hadis hasan sahih. Ini, ya, pengertian yang pertama dari hadis hasan sahih milik Imam At-Tirmidzi. Kemudian pengertian yang kedua, hadis hasan sahih, ya, menurut pengertian Al-Imam At-Tirmidzi adalah hadis, ya, yang dia memiliki satu riwayat, ya, satu riwayat, namun di dalam riwayat tersebut, ya, di dalam sanadnya terdapat seseorang yang ulama berbeda pendapat tentang kesikohannya, ya, tentang kesikohannya. Apakah orang ini, dia ini sikoh, atau orang ini, ya, tidak sampai derajat sikoh. Maksudnya orang ini apakah dia ini benar-benar seperti yang disampaikan ataukah tidak. Kalau misalnya iya, ya, kalau misalnya iya, maka hadis itu sahih. Kalau tidak, ya, maka hadis itu hasan, ya, maka hadis itu hasan. Maksudnya tidak di sini bukan yang mencederai hadis yang makbul, hadis yang diterima. Tapi di sini antara tadi, hadis ini sikoh, orang ini sikoh, perawi ini sikoh, atau perawi ini, ya, tidak sampai derajat sikoh. Naam. Namun hadisnya hanya sampai derajat hasan saja, tidak sampai derajat sahih. Jadi di sini, ya, menurut Imam Tirmidzi di dalam sanadnya itu ada seseorang yang khilaf ulama, dan Al-Imam Tirmidzi tidak bisa merojihkan salah satunya. Tidak bisa merojihkan salah satunya. Oleh sebab itu disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi hadis hasanun sahih. Naam, itu dalam segi riwayat. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Dan di sini, ya, dikatakan bahwasanya Al-Hasan adalah cucu, ya, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibatun, ya. Dalam bahasa Arab, sibatun ini adalah cucu dari sisi perempuan. Cucu dari sisi perempuan. Sedangkan kalau untuk cucu dari sisi laki-laki disebut hafid. Ya, kalau dari perempuan disebut sibat, kalau dari laki-laki disebut hafid. Contohnya misalnya anak, ya, punya anak perempuan, kemudian ada anak lagi dari anak perempuan, ini disebut dengan sibat. Kalau misalnya ada anak laki-laki,
ya, kemudian anak laki-laki ini punya anak lagi laki-laki atau misalnya perempuan, ini disebut dengan hafid karena dari sisi laki-laki. Nah, ini perbedaan dalam bahasa Arab. Nah, kalau bahasa kita ya sama aja, cucu ya, cucu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ya, tentang Al Hasan ya, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ini memiliki fadilah tersendiri ya, memiliki fadilah tersendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, cucu beliau ya, Al Hasan dan Al Husain itu adalah sayyida syababi ahlil jannah ya, adalah pemimpin pemuda ahli surga. Nah, ini adalah salah satu keutamaan Al Hasan dan Al Husain. Nah, kemudian beliau berkata, ya, beliau berkata, hafiztu, aku menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu menuju apa-apa yang tidak meragukanmu. Taib. Di hadis ini ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara yang terbesit di hati itu terbagi menjadi dua. Perkara yang terbesit di hati itu terbagi menjadi dua. Wa fil hadithi taqsimul waridat al-qalbiyah ila qismain. Al-awwal al-waridul ladzi yuribuk ya. Yang pertama, perkara yang pertama ya, sesuatu yang terbesit di hati dan itu membuat seseorang raib, ragu. Yang pertama, sesuatu yang terbesit di hati dan itu membuat seseorang ragu. Ya, membuat seseorang raib, ragu, ya, merasa enggak enak di hati, ya. Dan ar-raib ya, ragu itu adalah qalaqun nafs wattirabuha ya, qalaqun nafs wattirabuha. Keraguan-raguan itu apa? Yang membuat hati itu enggak enak. Ya, yang membuat hati itu merasa tertekan gitu. Ya, membuat hati intinya enggak enak, ngerasa enggak enak. Itulah namanya ragu, ya. Namanya keraguan. Dan bahkan di hadis yang lain ya, di Arba'in Nawawi juga nanti kita akan bahas ya, keraguan ini atau raib ini disebut dengan al-itsm, dosa. Ya, disebut dengan dosa. Ya. Kata Nabi SAW, al-itsmu mahaka fi nafsika. Ya, dosa itu adalah apa yang haka itu menggelitik, ya, sesuatu yang menggelitik, ya, yang enggak bikin enak di hatimu, ya. Wa karihta ayatali alaihi annasu, ya, dan engkau benci kalau perkara itu ketahuan oleh manusia. Ya, makanya dosa itu kita nggak mau orang-orang mengetahuinya, ya. Dosa kita nggak ingin orang-orang mengetahuinya, ya. Walbir, dan namanya kebaikan itu matma'annah ilai al-qalbu, ya, yang mana hati itu menjadi tenang. Hati itu menjadi tenang, ya, menjadi nyaman. Itu adalah albir, adalah kebaikan. Naam. Kemudian yang kedua, ya, tadi yang pertama yang terbesit di hati dan dia menimbulkan keraguan, ar-raib. Yang kedua, al-waridul ladzi la yuribuk, ya, perkara-perkara yang terbesit di hati dan ini tidak menimbulkan keraguan. Perkara-perkara yang terbesit di dalam hati dan ini tidak menimbulkan keraguan. Tadi kita sudah dapatkan, ya, ada sesuatu yang terbesit di hati menimbulkan keraguan dan ada sesuatu yang terbesit di hati tidak menimbulkan keraguan. Apa perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dua hal ini? Ya. Apa perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam
Apa perintah Rasul? Ya, cara kita menanggapi dua hal ini. Yang pertama, ya, tentang yang pertama, apabila terbesit sesuatu di dalam hati yang itu menimbulkan keraguan, ya, apa kata Nabi? Da, ai utruk, ya, da, tinggalkan. Utruk, tinggalkan. Itu perintah Nabi SAW. Ya, kalau kita mendapatkan sesuatu yang meragukan di dalam hati kita. Naam. Dan sebenarnya hadis ini sangat dekat dengan hadis yang ke-6. Ya, hadis ini bahkan sebagai sebagai tafsir, ya, menafsirkan hadis yang ke-6. Hadis dari siapa? Sahabat Nu'man ibn Bashir, ya, tentang meninggalkan perkara-perkara syubhat, ya. Meninggalkan perkara-perkara syubhat, ini kan berarti di dalamnya ada keraguan. Apakah benda ini apakah sesuatu ini halal atau haram? Syubhat. Oleh sebab itu dari hadis ini kita tahu bahwasanya kalau ada keraguan, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ini perintah Nabi SAW. Kemudian, ya, perintah Nabi SAW untuk perkara yang kedua, apabila ada sesuatu di dalam hati kita, terbesit di dalam hati kita, dan itu tidak menimbulkan keraguan, justru membuat hati kita yakin, ya, membuat hati kita nyaman, ya, maka kita lakukan, ya, maka kita lakukan. Dan itulah, ya, yang harusnya kita amalkan, ya. Apabila ada keraguan, ya, jangan kita ikuti keraguan tersebut, ya, jangan kita ikuti keraguan tersebut. Dan ini bisa masuk ke dalam, ya, beberapa hal, bahkan bisa masuk ke dalam ucapan, perbuatan, ya, dan juga apa namanya, i'tiqad, ya, keyakinan-keyakinan, i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Contohnya misalnya, ya, seseorang sholat, kemudian orang tersebut ragu, ya, apakah wudunya batal atau tidak. Misalnya ini dalam masalah ibadah, ya, seseorang sholat, kemudian dia ragu, apakah wudunya batal atau tidak. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Dia membangun diri alal yakin, ya. Dia meyakinkan diri bahwasanya dia tadi sudah suci. Dia tadi sudah bersuci dari hadas kecil. Ya, kalau misalnya mandi junub, ya, sudah bersuci dari hadas besar. Intinya dia sudah bersuci, ya. Kemudian dia ragu apakah dia sudah batal atau belum. Maka yang keraguan ini ditinggalkan. Oleh sebab itu dia tetap meneruskan sholatnya. Ya, dia tetap meneruskan sholatnya. Dia yakin bahwasanya dia telah bersuci. Jangan sampai yang meragukan ini menjadikan dia membatalkan sholat. Ya, jangan sampai yang meragukan ini menjadikan dia membatalkan sholat. Naam. Dan hal-hal lain, ya, hal-hal lain. Dan hadis ini sebenarnya hadis yang sangat agung. Ya, hadis yang sangat agung. Kalau misalnya kaum muslimin, ya, berpegang teguh dengan hadis ini, ya, seseorang berpegang teguh dengan hadis ini, insya Allah, ya, akan terjaga agamanya dan kehormatannya. Akan terjaga agamanya dan kehormatannya. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama, ya, dikatakan oleh Hasan ibn Abi Sinan rahimahullah, apa kata beliau? Ma syai'un, ya, ahwanu minal wara' idza rabaka syai' fada'hu. Ya, tidak ada yang lebih mudah, kata beliau, enggak ada yang lebih mudah di dunia ini dibandingkan wara'. Apa itu wara'? Wara' itu, ya, meninggalkan sesuatu yang bisa memudaratkan akhirat seseorang. Meninggalkan sesuatu yang bisa memudaratkan akhirat seseorang. Kata beliau, enggak ada yang lebih mudah daripada bersikap wara'. Kenapa? Kalau kamu ragu, tinggalkan. Mudah-mudah gitu aja. Kalau kamu ragu, tinggalkan. Ya. Dan ini biasa kita dengar, ya, wara' dan zuhud, dan perbedaannya mafhum, ya, insyaallah maklum. Wara' itu meninggalkan
sesuatu yang bisa memudaratkan akhirat seseorang. Sedangkan kalau zuhud, ya, itu adalah meninggalkan sesuatu, ya, seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Jadi warok dan zuhud mana yang lebih utama? Zuhud atau warok? Hah? Zuhud. Zuhud lebih utama. Kenapa? Karena hal-hal yang tidak bermanfaat ini ada di dalamnya mubah juga, ya, mubah yang berlebihan. Dia nggak makan secara berlebihan. Kalau misalnya makan kenyang boleh, tapi dia nggak mau, ya, dia nggak mau misalnya. Dan ini sikap zuhud ini lebih utama. Wallahu a'lam bissawab. Tadi kita kembali, ya. Kata beliau, mudah sekali bersikap warok. Kalau kamu ragu, tinggalkan. Dan ini dikomentari oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Dan perkara ini itu sangat mudah bagi orang semisal Hasan rahimahullah. Ini mudah bagi beliau, tapi bagi kita, ya, Ibnu Rajab, ya, beliau mengatakan ini berarti beliau mengakui bahwasanya hal ini sulit, apalagi di zaman ini, ya, apalagi di zaman ini begitu banyak hal-hal yang membuat keraguan-raguan, ya, begitu banyak hal-hal yang membuat keraguan-raguan, ya. Oleh sebab itu kalau ragu, udah mudah tinggalkan, ya, caranya tinggalkan sampai kita kembali kepada yang meyakinkan kita. Kita yakin hal tersebut, nah, kita lakukan. Hati kita tenang, kita lakukan, ya. Namun kita misalnya ragu-ragu, ya, dalam sebuah akad misalnya, maka kita tinggalkan akad tersebut, ya. Dan beginilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, al-hasu 'alal bu'di minal umuril mashkuki fiha, ya, wa amalul umuri al-mutayaqqani biha, ya. Yang pertama faidahnya adalah kita dianjurkan untuk menjauhi perkara-perkara yang masykuk, yang di dalamnya terdapat syak, keraguan-raguan, di dalamnya terdapat sesuatu yang enggak jelas, ya, syubhat, ya. Ini kita dianjurkan, bahkan kita seharusnya tidak terjatuh kepada hal-hal yang syubhat, ya. Kalau kita perhatikan kemarin kita bahas di hadis yang ke-6, bahkan hal ini menjadi wajib, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh kepada yang diharamkan, ya. Jadi kita menjauhi hal-hal yang masykuk. Kemudian kita, ya, melakukan perkara-perkara yang mutayaqqan, yang kita yakin benar, ya. Yakin benar, ini sudah benar, kita lakukan, ya. Naam, itu yang pertama. Yang kedua, an-nahyu 'anil wuqu'i fi syubhat. Wal haditsu aslun 'azimun fil wara', ya. Hadis ini, ya, menunjukkan bahwasanya kita diminta untuk menjauhi perkara-perkara syubhat, dan hadis ini adalah asas, ya, yang sangat agung untuk bersikap wara', Naam. Faedah yang ketiga, ya, hadis ini, ya, sebagai dalil bahwasanya seseorang bisa bertanya kepada hati kecilnya, ya, bisa bertanya kepada hati kecilnya untuk meninggalkan perkara tersebut atau tidak. Jadi dia bisa bertanya kepada hati kecilnya. Namun ini tidak pada setiap perkara. Dan juga tidak dilakukan oleh setiap orang. Dan ini juga tidak dilakukan oleh setiap orang. Ya, bukan sembarang orang yang melakukan hal ini, ya. Dia bertanya kepada hati kecilnya, ya. Kalau misalnya kita
azan zuhur ya. Kalau misalnya kita ya kita biarkan ya yang mengamalkan hadis ini untuk bertanya kepada, atau misalnya dia bertanya kepada hati kecilnya ya, kita biarkan, maka orang yang berzina ya, misalnya saya yakin kok berzina ya, waliyazubillah ya, saya yakin mencuri ya, nggak ada keraguan-raguan dia, saya yakin berbuat maksiat, yakin ya. Makanya ya, yang mengamalkan hadis ini atau yang bisa bertanya kepada hati kecilnya itu adalah orang-orang yang benar akidah dan manhajnya ya, di atas akidah dan manhaj ya salaful ummah, salafus salih ya, di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan orangnya ini orang yang berilmu, orang yang tahu ya, enggak harus berilmu sekali enggak ya, tapi dia tahu ya pokok-pokok ya agama Islam ya, dia tahu halal haram. Kalau orang nggak tahu halal haram, yang kita nggak bisa serahkan hadis ini kepada orang tersebut ya. Semakin tinggi ilmunya, maka semakin berhak dia apa? Untuk bertanya kepada hati kecilnya di permasalahan tertentu. Di permasalahan tertentu, enggak setiap permasalahan. Lantas untuk orang awam, apa yang harus dilakukan? Ya, bagi orang awam ya adalah bertanya kepada ahli ilmu ya. Untuk orang awam ya, kewajibannya adalah bertanya kepada ahli ilmu. Nggak bisa dia bertanya pada hati kecilnya sendiri, ini benar atau enggak, oh saya yakin kayaknya ini benar, oh enggak ya. Dia bertanya ya, apakah ini halal, apakah ini haram ya, apakah ini bisa dilakukan atau enggak. Dia bertanya kepada ahli ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Kemudian kita pindah ya ke hadis yang ke-12. Tafadhol ya akhi Reza. Al haditsu tsani asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Ahsan, tabarakallahu fikum. Nah, hadis ke-12 ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini sudah kita lewati beberapa kali ya. Jadi pada kesempatan kali ini tidak dijelaskan lagi beliau ya, tentang beliau berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i ya, tanda baiknya keislaman seseorang ya, tarkuhu mala yakni ya, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Haditsun hasan ya. Hadis ini hadis yang hasan. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha, dan ada ya perawi-perawi lain yang meriwayatkan hadis ini hakadha. Maksudnya apa? Marfu. Ya, hadis ini marfu, yaitu sampai ke Nabi. Hasan ya, riwayatnya hasan sampai ke Nabi. Namun ya ada riwayat lain ya, ada riwayat lain yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang mursal. Jadi hadis ini punya dua versi. Hadis ini punya dua versi. Pertama, versi yang marfu, yang sampai kepada Nabi dan dikatakan bahwasanya sahabatnya adalah Abu Hurairah. Dan yang kedua, hadis ini adalah hadis yang mursal. Hadis yang mursal. Apa itu hadis yang mursal? Hadis mursal adalah perkataan tabi'in qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis mursal itu adalah perkataan tabi'in qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'in berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tandanya apa? Hadisnya terputus asalnya. Ya. Karena tabi'in apakah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Kalau bertemu menjadi sahabat, ya. Tabi'in tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini terputus, tidak disebutkan sahabatnya. Hadis yang mursal itu kita enggak tahu apakah tabi'in mengambil sanad dari tabi'in yang lain, dari satu orang tabi'in, dari dua orang tabi'in, atau bahkan dari sahabat. Ini enggak tahu kita. Ya, makanya hadis ini hadis yang
mursal, ya, ada yang mengatakan demikian. Dan wallahu alam, ya, pendapat yang benar, hadis yang mahfudz, yang terjaga itu adalah hadis dengan riwayat mursal, ya, hadis dengan riwayat mursal. Jadi hadis ini secara sanad adalah hadis yang dhaif. Hadis ini secara sanad adalah hadis yang dhaif. Namun secara makna hadis ini adalah hadis yang sahih maknanya, sebagaimana yang telah disebutkan, ya, oleh Ustadz Hidayat, ya, hafizahullah, bahwasanya hadis itu terkadang, ya, ada yang riwayatnya atau secara sanad hadis itu lemah, namun secara maknanya hadis itu benar. Dan juga ada kebalikannya, ya, secara makna dia dhaif namun secara sanadnya kuat. Orangnya sikoh, ternyata sanadnya menyelisihi, ya, matannya menyelisihi matan perawi yang lain, ya. Ini di ilmu hadis dibahas. Taib. Dan di sini tadi dikatakan bahwasanya sanadnya lemah, dhaif, namun maknanya sahih. Kenapa? Karena banyak riwayat-riwayat yang lain atau banyak dalil-dalil syariat yang lain, ya, itu membenarkan makna hadis ini, Taib. Barakallahu fikum. Kemudian, ya, wa ihsanul islami mimma ikhtalafa fihi ahlul ilm. Dan bagusnya keislaman seseorang itu para ulama khilaf, ya, berbeda pendapat. Apa tanda bagusnya Islam seseorang? Faqalat ta'ifah, ya, berkata sebagian kelompok, ya, ihsanul islami ayyatiya bil wajibat. Tanda baiknya Islam seseorang itu dia datang dengan al-wajibat, dengan yang diwajibkan, dengan kewajiban yang diwajibkan kepada dirinya. Ini berkata, ya, salah satu kelompok atau sebagian ulama mengatakan bahwasanya tanda baiknya Islam seseorang itu dia mengamalkan yang kewajiban saja itu sudah baik, ya, dan dia meninggalkan, ya, wa yantahiya anil muharramat, dan dia meninggalkan seluruh yang haram. Ini sudah baik. Walaupun dia nggak mengamalkan sunnah, ya, mencukupkan diri dengan yang wajib saja, ya, dan dia meninggalkan semua yang haram, ini sudah baik Islamnya, ya. Dan disebutkan oleh, ya, sebagian ulama, mereka ini termasuk kelompok orang-orang yang muktasid. Apa muktasid? Pertengahan, ya, pertengahan. Karena manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok, ya. Orang muslim itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang pertama, zalimun li nafsih, ya, di surah Al-Fatir ayat ke-32, mereka ini orang-orang yang zalimun li nafsih. Apa zalimun li nafsih artinya? Mereka ini menzolimi diri mereka sendiri, ya, berbuat dosa. Nah, ini kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua, wa minhum, ya, al-muqtasid, ada orang-orang yang pertengahan. Ya, inilah yang dimaksud pertengahan itu, yang melakukan kewajiban walaupun nggak melakukan sunnah, ya, tidak melakukan sesuatu yang sunnah kecuali sedikit, dan dia meninggalkan semua yang diharamkan. Ini muktasid. Dan di antara mereka, ya, kelompok yang terakhir adalah mereka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sabiqum bil khairat, ya. Mereka ini berlomba-lomba dalam kebaikan. 3 jenis manusia atau 3 jenis orang di dalam agama Islam, ya, 3 tingkatan orang di dalam agama Islam. Yang pertama ini adalah muktasid, ya, orang yang melakukan kewajiban, tidak melakukan nawafil kecuali sedikit. Ini termasuk orang yang baik Islamnya. Wa qaulu tsani, dan perkataan yang kedua, ana ihsamal Islam ma'nahu ayakuna ala rutbatil ihsani fil ibadati allati ja'at fi hadits Jibril al-ma'ruf, ya, qala fa akhbirni anil ihsan. Tanda baiknya Islam seseorang itu adalah dia sampai ke tingkatan apa? Tingkatan ihsan. Tanda bagusnya Islam seseorang itu dia sampai ke tingkatan ihsan.
sampai ke tingkatan ihsan. Ini pendapat yang kedua. Naam. Kemudian ya pendapat yang ketiga, ya, inna ihsanal Islam laisa martabah wahidah. Ya, sesungguhnya ya baiknya Islam seseorang ini tidak dilihat atau dia itu memiliki lebih dari satu tingkatan, ya, bukan cuman satu tingkatan tapi lebih dari satu tingkatan. Naam. Balinnas mukhtalifuna fiha, ya, bahkan manusia itu berbeda-beda, ya, bertingkat-tingkat di dalam kebaikan Islam tersebut. Baiknya Islam seseorang itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Dan di sini dikatakan, ya, oleh penulis, beliau ya menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat ke-160, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan diganjar 10 kali lipat. Jadi beliau mengatakan, ya, qala hadza likulli ahad. Ini untuk semua orang, untuk semua muslimin, semua kaum muslimin, ya, yang berbuat kebaikan, maka pahalanya dimulai dari 10 kali lipatnya. Ya, seseorang muslim yang berbuat kebaikan, dia akan diganjar dengan 10 kali pahala. Semuanya sama. Ini untuk tingkatan muslim, tingkatan seorang muslim. Semuanya begitu berbuat kebaikan 10 kali pahalanya. Kemudian beliau ya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, amma man ahsana islamahu fa innahu fi qaulihi azza wajal, ya. Lalu barang siapa yang mencoba memperbagus keislamannya, ya, memperbagus keimanannya, memperbagus keislamannya, naam, maka dia masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, ya. Barang siapa yang berbuat baik, ya, maka akan dilipat gandakan, ya, pahalanya, dan dia akan diberikan pahala yang azim, ya, pahala yang sangat-sangat besar. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang lain sampai 700 kali lipat, ya, sampai 700 kali lipat. Dan di sini seseorang itu berbeda-beda, ya, seseorang itu berbeda-beda, namun semuanya sama di awalnya, yaitu 10 kali lipat pahala saat berbuat baik. Nah, ini seseorang, contoh saja, ya, kita contohkan seseorang yang sholat di shaf pertama, ya, itu pahalanya enggak sama, ya, pahalanya enggak sama. Dilihat dari mana? Ada yang khusyuk, ada yang enggak, ya, walaupun di shaf pertama, ada yang datang dengan sunnah-sunnah, ada yang mencukupkan dengan rukun-rukun dan wajibat-wajibat sholat. Ini pahalanya beda, jadi tapi dia berbuat kebajikan, ya, di awalnya sama 10 kali pahala, namun setelahnya itu berbanding dengan apa yang dia kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Na'am. Dan di sini Nabi SAW ya menjelaskan bahwasanya tanda baiknya Islam seseorang, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian apa makna yakni? Apa arti yang tidak bermanfaat? Yang tidak bermanfaat itu banyak, ya, yang tidak bermanfaat itu banyak. Walladzi la ya'ni la abada, ya, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang hamba, ya, adalah ma la yahtaju ilaihi fi masalihi dinihi wa dunyahu, ya, seseorang atau sesuatu itu tidak dibutuhkan olehnya dalam urusan dunianya atau untuk urusan akhiratnya. Inilah sesuatu yang tidak bermanfaat.
sesuatu tersebut ya tidak dibutuhkan bagi dirinya untuk kebaikan dunianya dan untuk kebaikan akhiratnya. Sudah masuk belum? Lama? Belum? Nanti tolong ingatkan ya. Ingatin ya. Karena enggak ada jam soalnya baru kalau fikum. Oh, ada. Nah. Baik, kita kembali ya. Kita kembali insyaallah. Naam. Dan sesuatu tadi yang tidak dibutuhkan oleh seseorang itu kembali kepada 4 hal. Dan sesuatu yang tidak dibutuhkan untuk kebaikan dunia atau akhirat seseorang itu kembali kepada 4 hal. Yang pertama adalah al-muharramat, ya, perkara-perkara yang haram. Ya, perkara-perkara yang haram. Jelas ini kita enggak butuh, ya. Ini kita tidak butuh dengan perkara-perkara yang haram. Bahkan ya, perkara yang haram ini bukan hanya kita tidak butuh, ya, kita bukan merasa nggak penting. Kalau kita lakukan ini justru memudaratkan apa? Akhirat kita, ya, perkara-perkara yang haram, riba, ya, tahu riba haram masih dilakukan, ini memudaratkan untuk akhirat seseorang. Ya, judi, khamr, tahu itu haram masih dilakukan. Ya, jadi ini memudaratkan akhirat seseorang. Tinggalkan, ya. Ini enggak bermanfaat, tidak bermanfaat. Yang kedua, makruhat, al-makruhat, sesuatu yang dimakruhkan. Ya, sesuatu yang dimakruhkan. Ini juga tidak bermanfaat. Ya, ini tidak bermanfaat. Kemarin sudah belajar kan di kelas untuk anak SW kelas 7 ya. Anak SW kelas 7. Apa pengertian makruh? Kamu kelas 9. Ro'id apa raka ya? Gimana? Siapa? Tidak dilakukan mendapatkan pahala. Kalau dilakukan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu makruh yang dijelaskan di kelas ya. Di buku paket, nah, dijelaskan demikian. Ya, jadi makruh itu iya. Sudah, kita tinggalkan, gak bermanfaat ya. Dilakukan gak mendapatkan apa-apa, sudah. Ya, jadi tinggalkan aja. Justru kalau kita tinggalkan bisa berpahala, ya, bisa berpahala. Naam. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, al-mushtabihat liman la yatabayyanaha, ya, atau liman la yatabayyanuha, ya. Perkara-perkara syubhat yang dia belum jelas. Perkara-perkara syubhat yang belum jelas bagi dirinya. Ya, perkara-perkara syubhat yang belum jelas bagi dirinya, ya. Contohnya misalnya, ya. Ini yang kelas 9 ini, ya. Belajar tentang at-imah. Tapi sudah masuk waktu azan ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan setelah azan ya. Naam. Barakallahu fikum.
hayya 'alas shalah, hayya 'alas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk kelas 9 ya, untuk kelas 9. Baik. Ya, tentang hukum misalnya. Hukum misalnya bara nih, ya, dapat burung elang. Ya, burung elang. Apa hukum makan? Lapar, pengen makan, ada burung elang ya. Apa hukum makan burung elang? Ini kelas 9 sudah tahu ya, kelas 9 sudah tahu. Kalau misalnya dia syubhat, ya ragu-ragu ini halal atau haram. Di satu sisi ini termasuk burung, di sisi lain ini elang ada cakar, ya masih ragu-ragu. Udah tinggalkan, ya tinggalkan. Tapi kalau misalnya dia sudah tahu, oh ternyata burung elang itu nggak boleh. Kenapa? Termasuk hewan yang memiliki cakar dan dia berburu dengan cakar, ya memburu dengan cakar, nggak boleh. Ini apa namanya haram. Ya udah jelas, ya. Atau misalnya ya hewan-hewan laut, hewan-hewan laut ini, ya hewan-hewan yang di laut. Dia ketemu misalnya sejenis ikan duri gitu, ya ikan duri. Atau jangan ikan duri, ya dia ketemu namanya binatang apa itu yang duri-duri, bulu babi, ya kita katakan bulu babi. Ada binatang hitam duri-duri di laut, itu bulu babi. Dia ragu, ini hewan ini boleh dimakan nggak? Ya, di satu sisi ini hewan laut, di sisi lain namanya bulu babi. Babi kan haram. Ya, ini laut. Ya, dia ragu. Ini masih samar-samar bagi dirinya. Ya, maka dia tinggalkan. Kecuali kalau dia misalnya dia sudah cari tahu, oh ternyata bulu babi ini cuman namanya. Ya, ini cuman namanya. Sebagaimana ya, makanan-makanan juga ada nama-nama yang mungkin kurang layak, tapi sebenarnya makanan itu halal, ya namanya aja kurang layak, ya tapi makanan itu halal. Ini hewan laut, ya halal. Bulu babi itu ada bagian dalamnya warna kuning, itu yang bisa dimakan, ya. Dan Anda pernah ngerasakan itu waktu dulu nyoba, ya secara langsung. Memang rasanya apa namanya asin-asin gitu, ya agak asin. Tapi ya nggak bikin ini sih, nggak bikin mual, nggak bikin itu, emang ya ada rasanya tersendiri, ya. Nah, ini nggak apa-apa. Oh, kalau boleh dia tahu, oh ini boleh, ini hewan laut suci, ya halal dan nggak ada racun, nggak masalah, makan, ya. Tapi kalau tadi ragu-ragu, udah tinggalkan, ya tinggalkan. Nah, itu yang ketiga. Ya, sekarang yang keempat, termasuk perkara yang tidak bermanfaat bagi seseorang adalah fuduhul mubahat, ya perkara-perkara mubah yang berlebihan, ya perkara-perkara mubah yang berlebihan. Maksudnya apa? Mazada an hajatil abdi minal mubah, ya sesuatu yang melebihi kebutuhan seorang hamba dari perkara-perkara mubah, ya contohnya suka main bola, ya suka main bola. Nah, ini berlebihan menjadi gila bola, apa-apa bola, ya sampai nama-nama klub hafal semuanya, nggak ada yang luput. Masya Allah. Nama-nama pemainnya hafal semua, sampai nama orang tuanya tahu juga mungkin dia, saking gilanya itu, ya gila bola tadi. Tapi kalau ditanya nama sahabat nggak tahu, ya kalau ditanya tentang negara-negara Islam, ya nggak tahu, ya ini nggak boleh, ya nggak boleh. Bahkan ya tadi namanya sudah gila, ya gila, apa yuzilul akla, ya menghilangkan akal itu, ya gila bola, gila asmara, ya, menghilangkan akal, ya.
Intinya jangan, ya, ini tinggalkan. Atau misalnya dia ngomongin politik, ya, ngomongin politik sampai taraf gila, ya, gila politik, sampai ke rumah dibawa politik. Akhirnya ribut sama istri, ya, ribut sama keluarga, ngomongin politik, aku mau A, aku mau B. Ini tinggalkan, ini enggak bermanfaat, ya, ini enggak bermanfaat. Sayangi waktu kita, ya, sayangi waktu kita. Waktu kita ini bukan main-main. Kita akan ditanya tentang waktu kita, tentang umur kita akan ditanya, ya. Kaki kita ini enggak akan bergeser, ya, sebelum ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah umur, fima afnah, ya, untuk apa digunakan. Oleh sebab itu, ya, pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang mubah-mubah boleh, ya, sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Dan inilah 4 hal inilah, ya, yang termasuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi seorang hamba. Jadi kita tinggalkan, sebisa mungkin kita tinggalkan. Barakallahu fiikum. Faidah hadis, ya, faidah hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah al-hathu ala tarki ma la yakni al-muslim minal aqwali wal af'ali, ya, wal i'tiqadat, wa hadha dalilun ala husnil Islam, ya. Kita dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Seorang muslim itu dianjurkan, ya, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dari perkataan, ya, perbuatan, bahkan akidah, ya. Kalau akidah kita tahu, ya udah, tinggalkan, ya. Nah, dan ini adalah dalil baiknya Islam seseorang. Ini dalil baiknya Islam seseorang. Yang kedua, ya, faedah yang kedua, al-hasu 'ala al-ihtimami bima'alil umur wastismari al-waqti bima ya'nil insan wa ya'udu 'alaihi bil faidati fid dunya wal akhirah, ya. Hadis yang kedua ini hadis yang kedua ini, ya, menganjurkan kita untuk memiliki atau untuk ihtimam, untuk memperhatikan, ya, hal-hal yang tinggi, ma'alil umur, hal-hal yang bermanfaat, ya. Harusnya kita berpikir, ya, tentang hal-hal yang bermanfaat untuk kita, yang bisa menjadi kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, bukan hal-hal yang sebaliknya, dan kita memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Naam. Yang ketiga, faedah yang ketiga, at-tadakhulu fi ma la ya'ni yuaddi ila shiqaqi wal khisami bainan nas, ya, masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi seseorang, ini bisa menimbulkan kegaduhan dan juga permusuhan di antara manusia. Bisa. Contohnya apa? Ini contohnya, ya. Tetangga fulan ngecat rumahnya warna hijau. Tetangga fulan ngecat rumahnya warna hijau. Antum komentar, ngapalah warna hijau? Kenapa enggak warna ungu? Apa manfaatnya untuk antum? Ya, apa manfaatnya untuk kita ngomong kayak gitu? Gak ada manfaatnya, ya. Itu hak dia, itu rumah dia, ya. Untuk apa kita komentar kayak gitu? Ya, fulan beli sepatu, ya, mereknya apa misalnya? Mereknya yang nggak usah disebut, ya. Mereknya misalnya ini, nah, mereknya ini. Kenapa fulan tuh beli sepatu merek ini? Kenapa nggak merek itu? Nggak bermanfaat, ya. Ini nggak bermanfaat. Akhirnya apa? Akhirnya dari kayak gitu ribut. Apa dia kendak kau nih? Ngomong-ngomong ica itu, nggak perlu, ya. Ini nggak perlu. Jadi tinggalkan, ya. Ini nggak bermanfaat, ya. Cukup kita doakan, malah itu lebih bermanfaat, ya. Doakan, barakallahu fiik wa syaallah barakallahu laka fih, ya. Semoga Allah memberkahimu dalam hal ini, ya. Itu lebih bermanfaat, ya. Dia senang mendapatkan doa, ya. Semoga barang itu awet, ya. Kita juga terhindar dari yang namanya hasad. Nah, itu lebih bermanfaat. Wallahu alam bissawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, apabila ada kesalahan dari Anda pribadi dalam penyampaian, Anda mohon maaf. Kepada Allah Anda mohon ampun. Demikian, ya, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.